Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lagi, aku punya Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu. Kami terima kemenangan. Haleluya. Kami mengangkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Kau berkuasa atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat yang 45. Markus pasal 10 ayat 43 sampai ayat 45. Kita baca bersama-sama saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema melayani. Melayani. Tadi kita sudah membaca di dalam Markus pasal yang ke-10, saudara, di dalam ayat 43 sampai ayat 45. Kalau saudara memperhatikan perikop firman Tuhan ini, ya saudara bisa melihatnya kalau ada di dalam Alkitab di situ tentang permintaan Yakobus dan Yohanes yang bukan memerintahkan melayani dari Yesus sendiri memberikan peringatan dan juga memberikan pernyataan kepada murid-muridnya mengenai perdebatan siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga dan juga mengenai hal-hal lainnya. Dan Yesus menyatakan kepada murid-murid bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar atau ingin disebut sebagai yang terbesar, maka mereka hendaknya menjadi pelayan. Dan juga firman Tuhan katakan barang siapa di antara mereka yang ingin menjadi terkemuka, maka mereka tentunya harus menjadi hamba. Ya, hamba. Ya, tidak mudah saudara, tetapi inilah yang Tuhan Yesus ajarkan buat saya dan saudara. Yang perlu kita garis bawahi saudara, bahwa setiap kita pasti kita melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya hanya datang ke gereja, saya tidak melayani apa-apa. Tidak, bukan seperti itu saudara. Sebab melayani Tuhan itu di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin saudara. Di rumah saudara, di tempat kerja saudara, dimanapun saudara berada, di situ saudara pasti dan harus melayani. Saya akan menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan tentunya berkaitan dengan hal ini. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini, di situ dijelaskan bahwa Yesus mau memberitahukan kepada semua murid-murid, kepada semua orang yang mendengar, bahwa siapapun di antara saudara yang ingin menjadi yang terbesar, maka dia patut menjadi seorang pelayan. Ini berkebalikan saudara. Terbalik, bukankah yang namanya pembesar itu selalu dilayani? Tetapi firman Tuhan katakan kalau engkau ingin menjadi yang terbesar, kalau engkau ingin disebut sebagai yang terbesar, maka tidak ada cara lain yang harus engkau lakukan adalah menjadi pelayan. Nah, Yesus juga katakan kalau engkau ingin dikatakan menjadi orang yang terkemuka, tidak ada cara lain bahwa engkau harus menjadi hamba. Dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28, Matius pasal 20 ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus katakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan jelas berarti Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuan ia datang adalah untuk melayani. Dan juga tujuan Yesus datang adalah untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang bukan untuk mendapatkan pujian yang luar biasa saat itu, bukan. Tetapi tujuan Yesus datang adalah untuk melayani. Dan pelayanan yang Yesus buktikan dan tunjukkan kepada umat manusia adalah Yesus memberikan nyawanya. Yesus memberikan nyawanya bukan hanya untuk umat Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Saudara, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, kata melayani ini lebih sering kita dengar dengan kata diakonia, ya, diakonea. Nah, di situ saudara berarti ada satu kegiatan untuk membantu orang lain atau untuk memberikan diri untuk menolong orang lain agar orang yang ditolong itu dapat merasakan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi jelas saudara, namanya melayani
berarti melakukan sesuatu yang bermanfaat. Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani itu berarti kita menjadi berkat buat sesama. Melayani itu berarti kita menjadi berkat buat sesama. Dengan kata lain, kita menempatkan diri sebagai hamba, dan inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan. Jadi kalau saya dan saudara mengatakan saya melayani Tuhan, entahkah itu di gereja, entahkah itu di tempat pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, kalau saudara mengatakan diri sebagai pelayan atau melayani, berarti secara tidak langsung saudara dan saya menempatkan diri sebagai hamba. Dan yang namanya hamba berarti dia siap untuk dikoreksi. Yang namanya hamba berarti dia siap untuk diperlakukan secara tidak adil. Jadi saudara, saya beritahukan kembali kepada saudara. Banyak orang berkata, aku mau melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Dimanapun dia berada, aku melayani Tuhan. Tetapi ketika dia mendapatkan kritikan-kritikan yang tajam, dia mendapatkan teguran-teguran yang tajam, dia tidak bisa menerima hal itu. Dan saya mau katakan, dia belum siap untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani itu berarti kita menjadi berkat buat sesama. Di dalam Matius pasal 25, Yesus menempatkan sebagai seorang hamba, dia harus melayani kepada siapa saja. Tidak pandang bulu. Dia harus melayani tidak melihat status orang yang dilayani. Inilah Yesus. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40, Matius pasal 25 ayat yang ke-40, di situ firman Tuhan katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mau tunjukkan, Yesus mau katakan, Yesus mau sampaikan, kalau engkau melayani aku, engkau mengatakan diri melayani aku, dengan cara engkau memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sama saja dengan engkau sudah melayani aku. Nah saudara, Yesus tahu bahwa setiap pelayanan memiliki resiko. Setiap pelayanan pasti ada resikonya. Untuk itulah Yesus mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa siapapun itu yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk merendahkan diri, tahan terhadap ejekan, tahan terhadap segala sesuatu yang ditujukan kepada dirinya walaupun itu tidak benar. Itulah yang namanya pelayanan, dan itulah konsekuensi dari sebuah pelayanan. Mengapa saya dan saudara harus melayani Tuhan? Mengapa saya dan saudara harus melayani? Mengapa kita harus melayani? Kita baca kembali dalam Matius pasal 10 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa, perhatikan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya dan saudara harus melayani. Kenapa? Karena terlebih dahulu Yesus sudah mengajarkannya kepada kita. Yesus sudah mengajarkannya, artinya Yesus sudah memberi contoh, Yesus sudah menunjukkan. Mengapa sampai kita harus melayani? Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose yang pertama ayat yang ke-24, Rasul Paulus berkata begini, Kolose pertama ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus merasa sangat bersukacita ketika dia harus melayani Tuhan. Rasul Paulus sudah mengajarkan juga kepada saya dan saudara. Rasul Paulus meneruskan apa yang dari Yesus, apa yang dia terima, dia teruskan untuk saya dan saudara. Dia ajarkan kepada kita, kita harus melayani. Apapun itu, saudara harus melayani. Yang kedua, mengapa kita harus melayani, Bapak Ibu Saudara? Di dalam 2 Timotius pasal 2, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Mengapa kita harus melayani? Yang kedua, karena melayani atau pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu anugerah Tuhan. Ini yang harus saudara ingat. Melayani Tuhan itu anugerah. Tidak semua Tuhan berikan. Atau mungkin diberikan atau dipercayakan Tuhan, tapi tidak dilakukan. Itu anugerah, saudara. Dan anugerah itu tidak dapat digadaikan dengan uang. Tidak dapat dibeli dengan uang. Maka berbahagialah saudara ketika saudara dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, berbahagialah karena Tuhan masih percaya kepada saudara untuk melayani Dia. Ketika saudara berada di rumah, saudara masuk di dalam mesbah doa saudara, Tuhan izinkan saudara melayani Dia. Amin. Ketika saudara berada di satu tempat, saudara dipercayakan banyak hal. Saudara lakukan yang terbaik. Itu saudara lakukan untuk Tuhan. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, kalau kita tahu itu adalah anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah sia-siakan itu. Semua kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, kita akan pakai sebaik mungkin. Hidup ini adalah apa saudara? Nyanyi sama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Benar saudara? Amin. Hidup ini hanya sementara. Pelayanan yang dipercayakan kepada saudara itu adalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Saudara dipercayakan keturunan, itu adalah anugerah Tuhan untuk dilayani. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, jatuh bangun kita lakukannya. Tetapi kalau kita tetap mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kita pasti bisa melakukan semuanya dengan benar di hadapan Tuhan. Mengapa kita melayani Tuhan? Yang ketiga, kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal 4 ayat 11
sampai ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama saudara. 2, 3. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang ketiga saudara, yang diajarkan oleh firman Tuhan, melayani itu adalah sebuah kepercayaan besar dari Tuhan. Kalau tadi adalah anugerah Tuhan, yang berikutnya melayani adalah sebuah kepercayaan besar dari Tuhan. Timotius dipercayakan untuk melakukan pelayanan apa? Pelayanan salah satunya dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 12 ini, yaitu untuk melawan para pengajar-pengajar sesat. Para pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, berhati-hatilah dengan firman yang saudara dengar. Belum tentu firman yang kita dengar itu adalah firman Tuhan. Saya pun sebagai hamba Tuhan bisa saja salah dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, alat ukurnya ini saudara. Bukan ini. Bukan berbagai macam tafsiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namanya tafsiran tetap tafsiran, tapi harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Back to Bible. Apa yang firman Tuhan katakan? Timotius diberi kepercayaan untuk melayani umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dari apa? Dari pengajar-pengajar yang sesat. Pengajar-pengajar yang merasa diri atau yang menganggap dirinya adalah pengajar-pengajar yang luar biasa, tapi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini Timotius. Dan itu adalah kepercayaan yang besar. Kalau saudara bisa melayani Tuhan hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini, itu adalah kepercayaan besar dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Itu kepercayaan besar dari Tuhan. Saudara masuk dalam ruang Maha Kudus di hadapan Tuhan. Saudara bisa menyembah Tuhan. Itu kepercayaan yang besar dari Tuhan. Tuhan percaya kepada saya dan saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, perhatikan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan ini saudara. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Pertanyaan saya buat saudara, sudahkah ketika saudara melayani dengan menggunakan kekuatan yang dianugerahkan dari Allah? Saudara yang bisa jawab. Sudahkah ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan menggunakan kekuatan yang dianugerahkan Allah? Sudahkah kita menggunakan kekuatan Roh Kudus? Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang berkata yang penting Roh Kudus, dilupakan skillnya.
Bahkan ada juga yang parah, yang penting skill, Roh Kudus gak perlu. Padahal dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Roh Kudus yang memimpin kita dalam melayani Tuhan. Tentu sebagai hamba, sebagai pelayan, dimanapun saudara berada, tidak mungkin tidak ada yang dituntut dalam kehidupan saudara. Apakah ada yang dituntut dari saya dan saudara sebagai pelayan, sebagai hamba? Ada. Kalau ada, apa yang dituntut dari saya? Apa yang dituntut dari saudara dalam melayani Tuhan? Kita perhatikan 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya ulangi lagi saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan saudara, apakah kita dapat dipercaya? Tentu jawabannya ada di dalam diri kita, bukan? Apakah saya sebagai hamba Tuhan dapat dipercaya? Apakah saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan dapat dipercaya? Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, mau ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa hanya orang-orang yang dapat dipercayalah, hanya orang-orang yang dapat dipercaya yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan Tuhan paling tahu apa yang harus Tuhan lakukan dan berikan buat saya dan saudara. Untuk itu yang harus kita siapkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapkan diri saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di hadapan Tuhan. Saudara, tentu saudara akan senang kalau saudara mempunyai karyawan yang dapat dipercaya. Tentu saudara senang kalau sebagai guru saudara punya murid-murid yang dapat dipercaya. Karena ketika mereka dapat dipercaya, maka apa yang saudara lakukan dapat selesai dengan baik. Apa yang saudara kerjakan semuanya akan terlaksana dengan baik. Satu contoh di dalam firman Tuhan, Yusuf. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Ketika dia dibawa oleh Potifar ke rumahnya, firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai yang keenam, firman Tuhan katakan bahwa seluruh isi rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Kehadiran Yusuf memberi dampak di dalam rumah Potifar. Saudara, apakah kehadiran saya dan saudara dimanapun kita berada memberi dampak? Apakah kita bisa dipercaya? Ini kita harus jawab sendiri, saudara. Banyak orang kehilangan yang diinginkan karena tidak dapat dipercaya. Yang dituntut dari seorang pelayan atau seorang hamba selain dapat dipercaya, firman Tuhan juga katakan bertanggung jawab. Bertanggung jawab
dengan apa yang dipercayakan. Saudara mangkel enggak saudara? Ketika saudara mempercayakan seseorang, tapi pada saat saudara percayakan, ternyata dia tidak dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia melakukan tanggung jawabnya asal-asal saja. Dia kerjakan yang penting selesai, yang penting beres. Padahal beres belum tentu baik. Benar saudara? Padahal bukan seperti itu. Tuhan mau ketika kita sebagai pelayan, sebagai hamba, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, Tuhan mau kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Gimana cara kita bertanggung jawab? Ya kita berusaha melakukannya dengan benar, saudara. Kalau saya pribadi, saudara, ya, kalau saya pribadi, saya berusaha mengupgrade diri saya dan berusaha mengupdate diri saya. Upgrade dan update. Jadi saya ikuti perkembangan, kalau di bidang seni, di bidang suara, saya berusaha ikut perkembangan dunia musik sekarang seperti apa. Jadi saya upgrade, saya banyak berusaha mendengarkan lagu dari semua aliran musik. Supaya apa? Supaya saya punya pegangan. Saya berusaha cari tahu lagu itu, siapa penyanyinya, penciptanya siapa, sejarah diciptakan lagu itu, inspirasinya, tahun berapa. Nah, saya berusaha cari tahu semuanya. Kenapa? Karena nanti ketika saya bertemu dengan orang yang ingin saya ajarkan, saya bisa bertanggung jawab. Saya bisa pertanggungjawabkan ketika saya mengajar orang di bidang itu. Demikian juga dengan saudara. Hendaklah saudara bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada saudara. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, dimanapun itu, saudara belajarlah untuk bertanggung jawab. Saudara tidak akan pernah rugi kalau saudara bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang ada, saudara akan menerima kekuatan-kekuatan yang besar dari Tuhan. Sebagai pelayan, selain kita dapat dipercayai, selain juga kita harus bertanggung jawab, pelayan Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara harus tahan banting, harus kuat. Di luar sana, mungkin ada begitu banyak orang yang ingin menjatuhkan saudara. Mungkin karyawan, rekan sesama karyawan berusaha menjatuhkan saudara. Mungkin rekan bisnis saudara berusaha untuk menjatuhkan saudara. Mungkin orang lain ada yang memfitnah saudara, mencibir saudara, memutarbalikkan fakta. Sebagai pelayan, kita harus tahan banting. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang mengaku pengikut Kristus, Yesus sudah beri contoh kepada saya dan saudara. Dia dicaci maki, dia difitnah, dia disalibkan, tapi Yesus tetap berdiri tegak. Yesus tahan banting. Yesus terima semua keadaan itu. Sama saya dan saudara seharusnya menerima semua yang ditujukan kepada kita, walaupun daging ini menolak. Siapa saudara yang terima dicaci maki? Siapa saudara yang terima difitnah? Siapa saudara yang terima direndahkan? Siapa saudara yang terima tidak dianggap? Tidak ada orang satupun yang terima keadaan itu. Tetapi saudara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus belajar. Karena sebagai pelayan, kita harus memiliki karakter Kristus. Ingat saudara, sebagai pelayan Tuhan, karakter Kristus harus tercermin di dalam kehidupan kita. Saudara harus siap. Saudara harus siap untuk segala hal. Bangun diri saudara. Jadilah pelayan yang melayani dengan hati. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan. Jadilah hamba-hamba Tuhan
yang melayani Tuhan dengan hati, yang melayani Tuhan dengan benar. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan benar. Sekali lagi, layanilah Tuhan dengan benar. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan benar, maka Tuhan juga akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saudara mau dipercaya Tuhan? Ada yang angkat tanganmu, saudara mau dipercaya Tuhan? Saudara, orang yang dipercaya oleh Tuhan adalah orang yang paling berbahagia. Dan itu adalah saya dan saudara. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan. Mulai detik ini, taruh komitmen di dalam diri saudara. Aku mau melakukannya yang terbaik buat Tuhan. Aku mau menjadi pelayan Tuhan yang benar. Aku mau menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dimanapun aku berada, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, di dalam pelayanan. Aku mau melayani Tuhan dengan benar. Dan percayalah, kuasa Tuhan menaungi kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercaya dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih percaya kepada kami. Tuhan, kami tidak dapat membalas kepercayaan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Selama kita bernafas, kita mau melayani Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Kita lakukan yang terbaik. Mari katakan bersama-sama, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. selagi aku masih Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari, 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 Roh Kudus. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, pakailah hidupku selagi haleluya. aku masih kuat. Amin, 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 amin. Bila saatnya nanti Haleluya. berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Kami mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Kami mau melayani Tuhan selama kami bernafas, selama kesempatan itu masih ada Tuhan. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Untuk itulah kami mohon Tuhan, biarlah Roh-Mu memampukan kami, Roh-Mu menguatkan kami. Tuhan, Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia. Malam hari ini kami berdoa
Buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami berdoa Tuhan, buat semuanya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati rumah tangga umat-umat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami, kota kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Kota kami menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala keajaiban Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini, dan juga menjamah mereka Tuhan, biarlah di lain waktu mereka dapat bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kau pulang dengan membawa sukacita Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.